Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah memerintahkan kepada manusia untuk membaca. Maksudnya adalah perintah Allah untuk memahami dan memikirkan segala bentuk ciptaan Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Memahami dan memikirkan segala bentuk ciptaan Allah, baik yang gaib maupun yang nampak atau yang zahir di mata kita. Mengapa Allah merintahkan kepada manusia untuk memahami dan memikirkan segala bentuk ciptaan Allah tersebut? Inilah dia, karena manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang memiliki satu kelebihan di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Apa kelebihan itu? Manusia dikaruniai oleh Allah akal pikiran. Yang mana dengan akal pikiran tersebut Allah perintahkan kepada manusia untuk memahami dan memikirkan segala bentuk ciptaan Allah tersebut. Yang mana setelah mereka memahami, Allah perintahkan untuk mengambil hikmah dari berbagai macam ciptaan Allah tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap kaum muslimin. Baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu tua maupun muda. Sampai-sampai suatu ketika Imam Syafi'i ditanya oleh anak muridnya, "Ya Imam Syafi'i, ila mata?" Wahai Imam Syafi'i, sampai kapan engkau menuntut ilmu? Kemudian kata Imam Syafi'i, "Hatta mamat," sampai aku meninggal dunia. Ini menandakan bahwasanya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap kaum muslimin. Kita lihat Imam Syafi'i, beliau yang telah hafal Al-Quran, beliau yang telah menghafal beribu-ribu hadis, akan tetapi beliau tetap saja menuntut ilmu sampai beliau meninggal dunia. Begitu pula dengan kita, kaum mukminin yang beriman kepada Allah, Rasulullah dan hari kiamat. Haruslah kita selalu menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun kita berada. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu ilmu pada satu benda, yang mana kemungkinan besar semua orang telah memiliki benda ini. Akan tetapi tak semua orang memiliki ilmu terhadap benda ini. Benda itu adalah handphone. Zaman sekarang semua orang memiliki handphone. Dengan handphone semua orang bisa mencari apa yang dia inginkan. Dengan handphone semua orang bisa mendapatkan apa yang dia inginkan hanya dengan membuka browser internet. Dengan handphone seorang juga bisa mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dengan handphone seorang bisa membaca buku-buku agama Islam. Dan terkadang dengan handphone seorang juga bisa menghibur dirinya dengan bermain game dan lain sebagainya. Akan tetapi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan handphone seseorang yang tidak memiliki ilmu terhadapnya bisa membuat perpecahan di antara umat. Bisa membuat adu domba di antara dua kubu. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Inilah dia akibat seseorang yang menggunakan media sosialnya, dan ketika datang kepada dia suatu berita dan dia membaca berita tersebut dan dia tertarik, kemudian dia share berita tersebut ke media sosialnya, dia share ke Facebook, grup WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. Dan dia tidak mengklarifikasi berita tersebut. Dia tidak mentelaah sumber dari berita tersebut. Sehingga ketika orang-orang yang membaca berita tersebut, ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju. Dan terjadilah di sana perpecahan di antara umat muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasik kepada kamu
membawa suatu berita, fatabayyanu, maka telitilah berita tersebut, klarifikasilah berita tersebut, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum atas kecerobohan diri kamu sendiri yang akhirnya kamu sendiri yang akan menyesal. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun berkenaan dengan kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Walid bin Uqbah dan Haris bin Dirar al-Khuzai. Ketika itu sahabat Haris bin Dirar al-Khuzai mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika dia mendatangi Nabi Muhammad, dia belum memeluk agama Islam. Kemudian diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk memeluk agama Islam. Kemudian dia memeluk agama Islam. Setelah itu Rasulullah perintahkan untuk menunaikan zakat, dan dia menyetujui hal tersebut. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, izinkan aku pulang kepada kaumku agar aku bisa menyerukan agama Islam." Kemudian aku perintah kepada mereka untuk menunaikan zakat. Dan ketika zakat tersebut terkumpul, wahai Rasulullah, hendaklah engkau mengirim satu utusan kepadaku untuk mengambil zakat tersebut. Dan di lain pihak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus satu utusan yang bernama Walid bin Uqbah, yang diperintahkan Rasulullah untuk mengambil zakat kepada sahabat Haris bin Dirar al-Khuzai. Ketika di perjalanan, sahabat Walid bin Uqbah mengira sahabat Haris bin Dirar al-Khuzai tersebut tidak mengumpulkan zakat dan malah berniat ingin membunuhnya. Kemudian sahabat Walid bin Uqbah ini pun pulang menghadap Rasulullah dan membawa berita palsu. "Ya Rasulullah, sesungguhnya Haris bin Dirar tidak mengumpulkan zakat dan malah dia berniat untuk membunuhku, wahai Rasulullah." Mendengar hal tersebut, Rasulullah pun terkejut. Kemudian dia merintahkan satu utusan lagi menemui sahabat Haris bin Dirar al-Khuzai. Dan ketika utusan Rasulullah tersebut di pertengahan jalan, dia bertemu dengan sahabat Haris bin Dirar al-Khuzai. Ketika itu Haris berkata, "Siapa yang mengutusmu dan untuk siapa kamu diutus?" Sahabat ini menjawab, "Rasulullah yang mengutusku dan aku diutus untuk menemuimu. Dan sebelum aku telah ada satu utusan yang bernama Walid bin Uqbah, dan dia diperintahkan Rasulullah untuk mengambil zakat kepadamu. Dan dia berkata, kamu tidak mengumpulkan zakat dan malah kamu ingin membunuhnya." Mendengar hal tersebut, Haris bin Dirar al-Khuzai terkejut. Kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku telah mengumpulkan zakat. Dan demi Allah, tak ada satu utusan Rasulullah yang mendatangiku untuk mengambil zakat. Dan demi Allah, aku tak ada niat untuk membunuh utusan Nabi Muhammad SAW." Mendengar hal tersebut, Rasulullah pun marah kepada sahabat Walid bin Uqbah karena telah membawa berita palsu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita adalah orang yang beriman kepada Allah, Rasulullah dan hari kiamat. Haruslah bisa menggunakan handphone yang kita miliki. Haruslah bisa menggunakan media-media sosial yang ada dalam handphone kita untuk kebajikan. Ketika kita mendapatkan suatu berita, hendaklah kita klarifikasi berita tersebut. Janganlah kita terima berita itu kemudian kita share ke seluruh grup, kita share ke seluruh media sosial kita, Facebook, Instagram dan lain sebagainya, tanpa kita klarifikasi. Karena jika kita melakukan hal tersebut, bisa saja kita membuat suatu perpecahan di antara kaum. Bisa saja kita membuat adu domba di antara dua kubu. Karena kita tidak mengetahui bagaimana pertempuran di dalam media sosial. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.